Transcending Level of Consciousness, milik tulisan dari David Ramon Hawkins. Ini kemarin sampai ini ya, pola mungkin ya. Udah. Sini udah ya, di pola ya. Oke. Kita mulai pola. Bagi teman-teman yang sudah punya bukunya, silakan dicoret-coret bukunya. Jangan dibiarkan mulus. Gak usah takut. Itu bukunya itu enggak ada lagi orangnya gitu. Sudah mati orangnya, pengarangnya itu maksudnya. Autornya enggak ada, itu hanya benda. Silakan dioret-oret. Komitmen spiritual, keselarasan dan dedikasi memulai proses non-linear, di mana fenomena dan situasi, baik di dalam maupun di luar, sekarang tertarik oleh medan energi batin seseorang yang juga mencangkup kecenderungan dan komponen karma. Jadi maksudnya itu gini. Kita coba urai ini dulu ya, biar menjadi jelas. Proses non-linear itu apa sih sebenarnya? Kan kita tahu bahwa dimensi ketiga itu, ini kan dia pendasaran kesayaan pada tubuh masing-masing, ya kan? Pada tubuh hanya pada tubuh masing-masing ini yang disebut dengan dimensi ketiga. Inilah yang mendasari latar dari sikap egois. Selain tubuhku itu kamu, artinya bukan saya. Itu. Kemudian dimensi keempat, pendasaran kesayaan itu bukan hanya pada tubuh masing-masing, tetapi juga pada tubuh yang lain. Pendasaran kesayaan bukan hanya pada tubuh masing-masing, tetapi juga pada tubuh yang lain. Dalam kurung sesuai dengan kontrak-kontrak sosial kan. Sesuai dengan kontrak. Baik dimensi 3 maupun dimensi keempat, itu sama-sama pendasaran kesayaan itu pada tubuh. Itu basic. Itulah yang kemudian itu menghasilkan proses linear. Karena pendasaran kesayaan itu masih pada tubuh, hanya jumlah tubuhnya yang berbeda. Kalau dimensi ketiga itu jumlah tubuhnya 1, dimensi keempat itu jumlah tubuhnya banyak. Karena jumlah tubuhnya banyak, maka orang harus rasional memberikan hak material seperti setiap tubuh gitu. Inilah kemudian itu harus mulai rasional dalam memberikan hak material bagi setiap tubuh.
Kan begitu. Ini semua bersifat linier. Tidak ada yang non linier, belum kelihatan. Semuanya bersifat linier. Dari sini linier, alam tampak. Semuanya itu material. Dimensi kelima. Nah, ini radikal. Dimensi kelima, pendasaran kesayaan tidak lagi pada tubuh siapapun. Tidak lagi pada tubuh siapapun. Tetapi kesayaan itu didasarkan pada kesadaran. Didasarkan pada kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang itu bersifat non linier. Ya, dari sini kemudian tuh dimensi ketiga, dimensi keempat juga kesadaran kan. Jadi, tapi dia kesadaran yang bersifat linier. Situ kita bilang bahwa linier itu adalah aspek indrawi, aspek linier dari non linier. Tubuh hanyalah aspek indrawi dari kesadaran, atau tubuh hanyalah peraga dari kesadaran. Tubuh hanya peraga dari kesadaran. Jadi di dimensi kelima itu sudah harus mulai secara sadar terus-menerus membatalkan kesalahan spiritual, yaitu pendasaran kesayaan pada tubuh. Ini basic banget, ini basic. Jadi dia ngomongin medan energi batin itu kesadaran maksudnya. Dan juga mencakup kecenderungan dan komponen karma. Komponen karma ini ketika di dimensi 5 atau dimensi berapapun, katakan dimensi 7, tapi kalau karma dimensi 3, dimensi 4 masih ada, dia harus bersihkan. Dia harus bersihkan. Bukan berarti kalau sudah sampai dimensi 5 lalu kemudian tuh karma habis. Oh tidak, enggak begitu. Justru dari situ, dari dimensi 5 itu, karma dimensi 3 dan dimensi keempat, karma kesalahan itu bisa dibersihkan. Bisa dibersihkan. Bisa di-cancel kesalahan itu, sehingga tidak memperluas karma itu. Oke ya. Sampai sini setidaknya kalimat ini bisa dimengerti. Kehidupan terbentang selanjutnya di lapisan yang berbeda dan presentasi yang berubah daripada yang akan terjadi sebaliknya. Niat spiritual mempengaruhi persepsi, ingatan, dan interpretasi nilai yang berbeda dari tujuan dan dorongan egoistik yang diprioritaskan sebelumnya. Jadi, niat spiritual itu maksudnya kamu mau menggunakan perspektif dimensi berapa untuk melihat kesayaan. Sudah ada pilihan-pilihan. Sebelumnya adalah kuncian paksa. Setelah kamu belajar kesadaran, menjadi semua tersedia untuk kamu rangkul sebagai perspektif dalam melihat perasaanmu sendiri, melihat emosimu, melihat perilakumu, melihat pikiran-pikiranmu. Itu namanya niat spiritual. Kamu mau
pendasaran kesayaanmu pada apa? Kan sudah ada ilmunya kan? Sudah ada ilmunya. Jadi bukan berarti kemudian tuh katakan dimensi 5 lalu alhamdulillah. Bukan begitu. Dari situlah mulai bekerja untuk membersihkan karma-karma kesalahan pendasaran kesayaan sebelumnya di alam materi. Nanti ada dimensi ke-6 dan seterusnya gitu ya. Tapi ini saya contohkan sampai dimensi ke-5 dulu aja. Prioritas sekarang diprogram oleh roh sesuai dengan nilai spiritual intrinsik dan pelayanan bagi evolusi spiritual. Jadi mestinya harus mulai lebih banyak dimensi 5 ini. Jadi dimensi 5 ini adalah dimensi untuk penyembuhan diri. Maksudnya penyembuhan diri gimana, Bang? Begini ceritanya. Ketika pendasaran diri pada tubuh kamu menjadi banyak. Kamu menjadi terbilang. Kamu menjadi terbilang. Mas Cami waktu TK, Mas Cami waktu SD, Mas Cami waktu SMP, banyak sekali. Sakit kamu. Kok akunya itu jadi banyak? Kenapa banyak? Kenapa terbilang? Karena pendasaran dirimu pada tubuh kok. Di sini penyakit-penyakit ini. Ini waktu SD kena tipes, SMP kena panu. Ingatan-ingatan itu. Memori itu masih hidup karena gambar bentuk-bentuk itu adalah saya, di aku. Dimensi ke-5 dibersihin semua. Makanya di dimensi ke-5 itu prinsipnya menyembuhkan masa lalu sama dengan menumbuhkan masa depan. Itu prinsip. Dan itu harus mulai dilakukan gitu. Kalau nggak dilakukan ya nggak ada perubahan. Yang penting kamu tahu. Gitu. Jadi pendidikan spiritual itu harus dijalani sendiri sehari-hari. Sehari-hari. Dibiasakan melalui gaya kontemplasi. Jadi evolusi kesadaran bersifat progresif dan merupakan keseluruhan program pembelajaran yang diprakarsai oleh tekad, arsa, yang mengumpulkan kekuatan kehendak spiritual. Jadi sebenarnya orang belajar spiritual itu hanya untuk menghapus kesalahan. Jadi tercerahkan itu berarti bukan kita menjadi diri yang baru, tetapi menghapus diri yang lama. Menghapus kesalahan, identifikasi, pendasaran, kesayaan. Itu yang dihapus karena sebenarnya semula jadi itu memang dia sudah tercerahkan kan. Sudah keilahian kan. Karena proses evolusi pengetahuan ini mulailah menyerap kepalsuan. Palsuan. Jadi selanjutnya semua pengalaman menjadi berharga bagi terungkapnya dan berkembangnya kesadaran spiritual. Yang demikian, kesalahan atau keberhasilan memiliki nilai yang sama dibandingkan dengan preferensi ego sebelumnya. Kalau ego kan mengutuk mati-matian kesalahan, memuja habis-habisan keberhasilan. Itu kita udah bahas ini kemarin di kelas kawul jiwa gitu ya. Seperti itu. Sedangkan dalam perspektif spiritual, kesalahan maupun keberhasilan sama. Karena apa sih yang disebut kesalahan dan keberhasilan? Itu kan
yang disebut kesalahan itu kan adalah level kesadaran rendah. Sebenarnya keberhasilan itu level kesadaran yang lebih tinggi dari yang di kategori rendah. Seharusnya dua-duanya itu bisa menghasilkan ilmu. Bukannya kau dikutuk. Kan dikutuk. Oke. Jadi bagi yang terus-menerus menyesali dosa, itu kita ucapkan selamat berenang di dunia egomu sendiri. Walaupun tuh yang kamu merasa bersalah karena dosa, terus-menerus menyalahkan diri karena dosa, itu bukannya baik, tapi itu kamu tambah dalam dunia ego. Dimensi 5 langsung kaya menurut tabel. Bisa kaya. Bisa langsung kaya itu. Asalkan karma miskinnya udah selesai. Asalkan karma miskinnya selesainya kapan? Ya terserah dia lah, itu yang menjalani kan. Karena kan pada akhirnya dimensi kelima ini tubuh hanya peraga dari kesadaranmu. Jadi saldomu itu hanya memperagakan kesadaranmu. Kan gitu aja itu. Ya kan? Tubuh hanya peraga kesadaran. Saldomu itu hanya memperagakan kesadaranmu. Masalahnya kan kamu tidak kaya itu karena ini loh, pendasaran dirimu itu pada tubuhmu. Nggak mau melakukan pendasaran kesayaan pada tubuh orang lain. Coba kamu jadikan pendasaran kesayaan pada tubuh orang lain. Satu RT aja, itu kamu harus penuhi itu rezekinya itu kan. Sebagaimana kamu memenuhi rezeki tubuhmu sendiri, pasti kaya. Tapi bagi yang karma egonya masih dimensi 3 dalam hal kekayaan, walaupun dimensi 5 ya masih berpikir bahwa saya harus dapat uang sendiri. Padahal kalau di dimensi 5, kamu harus urus semua tubuh itu dalam hal kekayaan. Apa nggak kaya itu? Kaya lah. Masalahnya kan orang nggak kaya itu hanya mengurus tubuhnya aja. Kadang juga korup ngurus anak. Nggak usah lah anak itu, biar istri aja yang ngurus. Masalahnya itu karma dimensi 3 masih banyak. Sehingga ketika terkait uang, dia hanya memikirkan akan mengayakan tubuhnya. Orang lain nggak usah dipikirin bagaimana cara kayanya. Ya akhirnya apa? Ya hanya jadi apa ya? Jadi apa dia? Ya jadi apa ya? Yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi jadi jongos. Oke. Jadi dimensi 5 itu ya pasti kaya. Nggak usah. Persoalannya kan ini adalah kenapa yang dimensi 5 sekarang ini belum kaya-kaya. Karena dimensi 3-nya masih banyak. Capek aku kerja mah. Saya pinginnya dapat transferan aja lah. Itu contoh dimensi 3 tuh. Biar orang lain saja yang pikirin tubuh saya. Aku nggak usah mikirin. Nah itu contoh dimensi 3 yang karmanya belum tuntas. Aku mancing aja lah. Biar istri aja yang jualan rokok bensin di pinggir jalan. Nah itu dimensi 3 tuh. Saya nggak usah bisnis lah, udah pensiun ini. Buat apa juga bisnis? Nah itu dimensi 3 itu dalam hal kekayaan. Mau pensiun mau enggak, kamu kalau dimensi kelima itu kamu berkewajiban mengkayakan seluruh tubuh.
tinggal nunggu tabel bola menang. Jadi dan kesadaran dimensi 5 ini kan kalau 540-nya hanya 0,4 kan yang bisa capai. Ya karena memang di situ pendasaran kesayaan itu tidak lagi pada tubuh dan berarti kan pada kesadaran, tapi dia harus dimensi keempat ini kan dia harus memberikan hak material setiap tubuh. Pikirkan hak material setiap tubuh. Gimana tuh? Itu kemudian ada ilmu-ilmu ekonomi, ada ilmu manajemen itu dalam rangka untuk memikirkan, merumuskan hak material setiap tubuh yang kamu lihat. Seperti itu. Nah, itu berarti belum karma dimensi 3 belum tuntas, ya tuntasin. Sampai kapan? Sampai kamu muncul kesadaran bahwa saya harus memikirkan hak material setiap tubuh di alam tampak. Coba pikirkan itu. Kalau belum tumbuh itu berarti karma dimensi 3 masih kuat. Iya, betul. Sekalipun besok kiamat, kalau hari ini ada biji yang harus ditanam, tanamlah itu gitu. Siap bangun pabrik, pabrik toge. Itu mah cuma modal lo yang satu. Pabrik toge dulu lah. Itu mah cuma modal lo yang satu jadi pabrik toge. Jadi bisa jadi itu dimensi 5 kan baru dia belum komprehensif. Dimensi 5-nya itu belum dibawa ke keluarga. Dimensi 5-nya itu kalau debat sama temannya, aku udah dimensi 5 loh. Kamu dimensi berapa? Nah, menang dia. Menang egonya gitu. Ya itu ya karma-karma kayak gitu ya. Dan itu ya kita nggak bisa makan karma dia kan. Karmanya itu ya dimakannya sendiri gitu. Kita paling terdampak pas dia beli nawar mulu dia. Terdampak itu doang. Tapi ya kita tidak memakan karmanya dia 100%. Itu penting ya, ini penting dipahami gitu. Jadi aslinya itu kalau semua itu masyarakat dimensi 5, wah itu nggak ada pengangguran tuh. Indonesia kan masyarakatnya masih dimensi 3. Pendasaran kesayaan hasil pada tubuh masing-masing. Makanya ulama-ulama dulu itu bahwa yang disebut sukses itu kalau kamu ikut mensukseskan orang lain seperti dirimu. Itu kan artinya leader dia. Leader itu mencetak leader. Bukan memperbanyak anak buah, itu kan preman. Itu kan preman kampung perbanyak anak buah atau tim sukses. Bukan leader. Namanya leader itu memperbanyak orang biar seperti levelnya. Itu leader tuh. Itu leader. Leader sejati itu gitu. Bukan ngumpulin anak buah sebanyak-banyaknya untuk bangga-banggaan jumlah. Kami jumlahnya segini telah berhasil bikin akuarium untuk ikan hiu misalnya. Kan besar itu kan ikan hiu kan. Bangga-banggaan materi, ya itu ya bukan leader. Itu jurkam. Juru kampanye kan. Kalau leader itu kan dia memperbanyak orang yang sama dengan level kesadarannya. Seperti itu. Ya leader itu create leader gitu. Seperti itu.
Leader create leader. Itu dimensi kelima itu kurang lebih seperti itu. Ya dimensi kelima itu ya orang-orang itu harus bagaimana caranya biar dia seperti kamu. Makanya prinsip yang terkenal itu dimensi kelima itu adalah kamu harus menjadi terlebih dahulu pada apa yang kamu inginkan orang lain itu berubah gitu. Itu prinsip dimensi kelima kan yang terkenal itu ya, bahwa kamu harus menjadi dulu apa yang ingin kamu harus menjadi dulu pada apa yang ingin kamu orang lain itu berubah. Itu prinsipnya. Jadi kalau kamu hanya main suruh-suruh saja, itu tukang parkir. Maju, 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 mundur, 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 kiri, 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 ya itu. Jadi itu dimensi kelima itu kita ya harus ini gitu. Orang lain tuh enggak boleh terlalu jauh selisihnya dengan kita gitu. Harus pintar. Dan itu harus ditumbuhkan gitu. Kapan tumbuhnya walau alam gitu. Soalnya karma kesalahannya ini kan ya kan seperti itu. Itu prinsip dimensi kelima. Jadi dimensi kelima itu memang saldonya pasti banyak kalau kesadaran finansialnya di situ pasti banyak dia. Nah mungkin nggak, selama dia hidup dia akan memperjuangkan itu kok. Karena tubuh itu hanya memperagakan kesadaran. Tubuh hanya memperagakan kesadaran. Wah ini pom bensinnya pasti banyak. Wah ini kayaknya biar bisa ngisi gratis ini. Ini biar bisa ngisi gratis sih. Kayak gitu. Oke, itu dulu ya. Jadi sebenarnya itu kalau mau benar-benar serius, kalau hanya dimensi 5 itu udah cukup. Asalkan kamu rajin menyembuhkan masa lalumu. Penyembuhan gimana? Penyembuhannya itu dengan meng-cancel kesalahan gitu. Batalkan kesalahan karena pendasaran diri pada tubuhmu sendiri atau pada tubuh orang lain. Batalkan itu terus-menerus. Nanti dimensi ke-6 itu ada lagi kegunaannya gitu ya. Jadi kalau misalnya dimensi kelima ini kan untuk penyembuhan. Kalau dimensi keempat itu gunanya untuk menghitung hak material setiap tubuh. Lahirlah UMR kan gitu. Karena hak material setiap tubuh dihitung. Itu harus dimensi keempat, harus rasional. Jangan kok hak material kamu gunakan dimensi kelima, lalu kamu nggak hitung, biarinlah dia. Nggak bisa gitu. Dimensi keempat itu untuk memastikan hak material dari jiwa itu terpenuhi. Karena jiwa kita ini kan di alam materi iya, di alam non-linear juga iya. Gitu. Oke, itu dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang. Sepertinya kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semua. Soalnya kan ya kita perlu